Oh, ini ada tembak-tembakan. Nah, Gue bakal this is the end. Oh shit, man. Yo bro. Gue lagi pengen recording game sih sebenarnya, cuman bingung gitu yang menarik gitu gamenya gimana ya. Game horror udah pasti gue tuh lucu gitu ya. Cuman gue bosen gitu, pengen ada suasana baru gitu. Suasana-suasana tidak mendidik gitu gue pengennya tuh nih sekarang nih. Gue lagi pengen tidak mendidik. Gue pengen yang fun gitu, pengen yang beda dan aneh. Tapi berbau cabul gitu, gimana ya? Padahal gue Indo Cabulers gitu, pemberantas para cabuler. Tapi gue bingung apa gitu loh. Gue tuh udah ngerekam nih, udah ngerekam PUBG Mobile. Apa gue bikin PUBG Strip? Tapi gue modelnya siapa? Gue bingung modelnya siapa. Gue bingung siapa yang berani. Kok jadi kalau nggak tahu PUBG Strip tuh setiap gue nge-kill dia harus buka baju, boy. Kalau gue yang mati, yang buka baju ya gue gitu ya. Ajak siapa ya? Oh, Lola. Lola kan lagi main ya sekarang bro. Lola tuh lagi ada di kontrakan gue. Coba kita tawarin dia ya. Mau gak ya dia bikin konten sama gue? Lol, lagi sibuk gak? Kenapa, Man? Kenapa? Enggak, gue lagi mau bikin konten gitu. Agak berani sih kontennya. Ini apaan sih, konten apa sih? Konten Lu lagi ngapain? Malah apa? lagi pegang tititan. Apaan itu tititan? Lu kok sukanya main titit sih? Tahu Lola seneng main titit. Ya Lola wajar cewek lah lu. Serius dulu nih, gue lagi mau bikin konten nih. Apa? PUBG Strip. Balik kapan, Lon? nggak tahu kemana saja angin membawaku. Santai nggak? Lagi santai nggak? Santai sih. Lola mau nginep sini kok. Mau nginep sini, serius? Wah, PUBG Strip kayaknya cocok nih. Jadi PUBG Strip tuh kalau gue nge-kill satu orang, lu buka satu pakaian yang lu pakai gitu. Salah gue kesini. Akal-akalan ini orang. Ih, nggak akal-akalan, ini buat konten. Yaudah lah, ayolah. Nah, ini baru nih temen gue nih. Akhirnya Lola mau. Jadi gini nih lah mainnya, gua mau main PUBG. Nanti kalau gue step kill satu orang, lu buka salah satu dari pakaian lu. Apapun itu bebas. Kalau gua mati, ini kita 3 game aja biar nggak lama ya. Kalau gua mati, gua yang buka gitu. Tapi gue biasanya kenapa gua beli PUBG Mobile karena gampang. Kalau gua main PUBG PC susah. Oh gitu. Ntar gua mati mulu. Oh gitu. Udah siap. Siap-siap aja sih. Kita taruh dulu uang di sini. Tapi mungkin penonton gua ada yang belum tahu lu tuh siapa gitu loh. Terus kenapa bisa kita kenal? Kita awalnya kenal gimana sih? Random shit kan. Terus Lola sekarang lagi main ke Bogor. Lagi ngapain lah? Lagi tamasya. Tamasya. Nyari apa? Koko. Tapi lu suka main game gak sih? Gue suka, cuman nggak tahu kenapa ya. Mungkin gamenya tidak populer di Indonesia. Apa tuh? Yakuza, terus Monster Hunter. Oh, Monster Hunter gue juga Terus, main. yang klasik kayak game Harvest Fight Moon. Oh, bukan. gitu. Tapi Harvest Moon dulu main. Gitu sih. Apalagi ya Onmyoji. Onmyoji apa? BTW bisa agak mendekat sedikit gak? Oh iya kan. Nah, kan enak lo mendekat. Oke. Tapi lu kan banyak banget orang tahu kayak lu tuh cosplayer gitu. Nah, tantangannya gimana sih kok cosplayer gitu? Ya kudu nabung lah Pak tantangannya Pak. Nabung apa itu? Apa tuh? Ya lu kata cosplay. Ya kan banyak banget tuh peralatan-peralatannya, perintilan-perintilannya tuh. Sebenarnya sih kalau cosplay itu kan kostum play ya. Jadi bisa seseorang itu menjadi sesuatu atau seseorang yang dia suka, entah itu karakter nyata atau fiksi gitu. Bahkan kalau mau jadi batu juga bisa. Jadi batu? Mau gimana jadi batu? Ya kali di meru-meru. Tapi kalau anime yang lu suka banget nih, yang pengen lu cosplayin yang belum lu capai itu apa? Siapa tuh? Jadi Gue kan kadang nggak ngerti ya cosplay dan anime kan gue kurang hype ke situ gitu. ya ada cewek, ada cowok sih. Jadi, Kalau cewek sebenarnya udah terwujud sih. Oh, apa tuh? Dari game tapi ada animenya juga itu jadi Morrigan Ainsland. Oh, Kalau itu jadi apa tuh? cowok aku pengen jadi Griffith dari anime. Nah, by the way mati satu kan ya. Berserk, fuck. Berarti mati satu tuh kan. Fuck game. Mati satu tuh. So, Gimana? Kos kaki ada jaket banyak, santai aja. Masih panjang kok. ya udah. Anggaplah aku melepas kaos kakiku. Ya. First strike invalid. Santai.
sering banget suka anime itu memang dari dulu karena nonton atau karena baca? Kultur di Indonesia kan. Widih, ini anaknya keluar banget ya gitu, nyindir mulu Indonesia. Gimana? Kan kultur Indonesia kan banyak kan dari luar juga kayak gitu. Sebenarnya sih lokal juga gue ada yang suka gitu, komik lokal. Contohnya? Petruk Gareng gitu, sama si Buta dari Gua Hantu. Lu suka? Si Buku dari Gua Hantu? Zaman masih novel sih. Oh, gue nggak baca sama sekali loh sumpah. Soalnya yang novel-novel lokal yang dulu masih harga 1000-an, 500-an perak gitu. Itu apa ya, cerita-ceritanya itu cukup menantang ternyata. Oh ya? Iya, novel-novel Indonesia zaman dulu tuh banyak yang sangat eksplisit dan dewasa sekali. Oh, jadi lu sukanya eksplisit gitu? Gue ngertinya sekarang, gue gak ngerti gitu. Gue bacanya dulu waktu kecil, gue baca lagi baru ngerti gue sekarang. Apa lu punya suatu fetis gitu kalau yang dewasa tuh lu? Karena gue sekenal dia tuh sukanya tuh yang eksplisit gue nggak paham. Enggak sih ya. Sukanya tuh nggak biasa gitu loh. Ya. Kan jadi nyambung. Yes. Just another flavor in life, I think. Emang ada rasa apa nih di hidup lu kok kayaknya berat banget? Enggak, Apa sih? Biasa aja. Iya, ya namanya juga kan kesukaan orang kan beda-beda. Kayak lu kan suka main game kayak gini kan ya. Kalau gue juga suka gitu, tapi gue banyak yang gue suka. Namanya cosplay gitu kan pasti banyak lah kayak apa ya? Ngewibuin lu lah ibaratnya gitu kan. Nah, tanggapan lu gimana nih buat fans lu gitu? Iya. Gimana gitu kan pasti kayak gini loh. Dalam koridor yang wajar. Oke, kan pasti banyak banget namanya komen-komen yang gak ngenakin ya. Nah, kan paham kan? Aduh bahan gua nih. Nah, kan suka kayak gitu-gitu kan. Nah, itu lu nanggepinnya gimana gitu karena waduh, kalau lu mau hiburan, cek @lolazeta. Nah, gitu. Kalau menurut gua gimana ya? Tanggapan lu. Sebenarnya sih gue malah lucu kenapa harus disebutin gitu loh tentang seseorang itu mau pakai apa foto atau apapun itu untuk bahan stress relief dia. Wah, stress relief. Gitu ya, gitu. Iya, terus. Karena menurut aku kan itu sesuatu yang personal ya. Gue malah heran kenapa harus mereka pede gitu. Kayak gitu loh. Itu kan sesuatu yang privasi gitu. Why you proud of it gitu. Maksudnya tuh dan itu lu ngomong di tempat gue gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Gue lebih keheran aja sih. Tapi lu kayak ada rasa lu gimana gitu kayak wah anjir gue jadi bahan dulu bacol sih, nih. Gitu. Cuman, Gue seksi nih gitu gimana. Gimana ya kalau ngerasa kayak oh my god they use me as their fans ya gak juga gitu sih. Awalnya sih kayak heran gitu. Cuman lama-lama aku mencoba untuk open minded kan terhadap fenomena kayak gitu. Terus lama-lama ya biasa aja sih. Ya caranya orang mengekspresikan sesuatu kan beda-beda toh kayak gitu. Maybe ada orang yang pakai kamu sebagai bahan. Waduh, gitu. mau jadi apaan? Apa yang dilihat? Biggest fans. Jelas. Besar, durasi itu jelas banget. Bikin nyaman wanita itu udah pasti, ya nggak sih? I know. Tapi gini loh, banyak banget kayak ini salah satu contohnya saudara gue sendiri cerai karena hal yang berbau seks. Nah, menurut lu gimana? Apakah misalnya nih ya, kalau lu nikah, terus suami lu nih kurang gitu loh, gimana? Ini pakai feeling ceritanya nih gitu, gimana? Nah, kalau gue, ini gue ada orang dulu nih. Oh fuck. Gue jadi gak konsen kan? Enggak. Nah kan, I kill one man. Challenge is on, man. Udah. Challenge is on. Hey. Tergantung situasi sih. Kalau gue tuh nggak bisa yang namanya tuh, oh pasti gini gitu. Ntar gue gini. Soalnya kan hal-hal kayak gini kan complicated toh. Bisa jadi dia tidak percaya diri, makanya dia itu tuh performanya kurang. Jadi kan aduh sotoy banget gue. The thing is, gue nggak pernah married dan gue sok-sokan banget ngomongin kayak gini. Apa kata orang yang married? Cuman emang ini kan gue ngomong gini juga karena fact ada salah satu om gue kan cerai karena hal tersebut. Tapi memang bukan purely dari situ sih. Cuman ketika sudah meluapnya,
itu pun dibahas gitu loh. Kalau berhubungan kayak gitu kan ya bisa dibilang nih ya, lu misalnya sama istri lu gitu, orang terdekat yang ada di rumah itu kan ya jelas pasangan hidup lu kan. Kalau nggak terbuka apalagi ngediskusiin masalah kayak gitu ya gimana mau ketemu titik temunya kan. Tentang masalah puas atau enggaknya ya namanya juga kan dalam hidup itu nggak semua orang itu tuh sempurna kan, pasti ada kekurangan. Dan pas di kasus ini kan kurangnya kan dalam like nggak puas waktu hubungan seksnya kayak gitu. Kalau menurut aku sih harus didiskusiin gitu, dicari yang bikin bisa kayak gitu tuh apa sih gitu. Karena dia nggak ngerasa pede mungkin sama size-nya, terus dia kayak nggak apa ya, kayak maksimal gitu performanya, terus kan rasanya jadi kok lembek gitu. Kok lembek. Gitu. Saran lu gitu buat anak-anak SMA sama kuliah zaman sekarang tuh pengetahuan seks yang batas pengetahuan mereka yang harus mereka tahu tuh apa sih? Contoh-contohnya? Iya, batasnya ya kalau memang kamu merasa belum waktunya ya jangan dilakukan. Informasi. Tapi kan karena mereka kalau misalkan nggak tahu gimana? Ya tahu itu justru nggak apa-apa gitu. Kan namanya juga Apa aja tuh yang harus gitu. mereka tahu minimal? Penyebab terjadinya kehamilan, kemudian kan apa-apa yang bisa jadi penyakit gitu, penyakit seksual. Terus banyak macam sih sebenarnya gitu. You can learn everything, seriously. Malah aku menyarankan ya bahkan untuk yang masih remaja gitu, untuk mereka itu tuh I kill one, another one. jadi sebenarnya inti dari obrolan ini hanya untuk mengulur waktu saja. Mengulur waktu aja sambil ngobrol-ngobrol. Jadi sampai mana tadi ya? Bahkan kalau misalnya saking penasarannya mau tahu tentang organnya juga nggak apa-apa gitu secara anatomis gitu. Pokoknya intinya tuh semua dari sudut pandang edukasional gitu sih. Tapi kenapa mereka tuh kayak malu gitu? Dari awalnya udah mentalnya malu gimana mau? Karena emang udah doktrin dari internal sama eksternalnya umumnya seperti itu. Dulunya juga aku gitu sih. Oh malu-malu gitu cuman, ya. Sekarang udah buka-buka bebas gitu. Ya enggak sih. Oh enggak, terus. Cuma kan aku emang dari dulu tuh pemikirannya kecenderungannya tuh beda gitu sama teman-teman sebayaku, Contohnya? terus sama keluargaku gitu. Contohnya kalau aku menerima suatu doktrin atau suatu pernyataan, suatu konsep, aku nggak bisa menelan itu mentah-mentah. Aku akan cari kenapa seperti itu, sebabnya itu seperti apa, alasannya, secara logisnya juga, atau bahkan kalau ada penjelasan ilmiahnya itu gimana. So I need a reason over everything. Walaupun ada sesuatu yang terkadang nggak bisa pakai alasan gitu. Cuman untuk sebagian besar hal aku butuh alasan. Ya kalau memang tidak mau melakukan ya jangan. Tentang yang kata orang, tapi nanti nafsuan, nggak kontrol. Nanti nafsuan anjing. Nanti nafsuan bangsat. Ya iya gini. Ini gue gak nafsuan tuh, lihat ada dada sebelah gue sans manusia yang aja. beradab itu mereka tahu kontrol. Ini gue suka nih, manusia yang beradab itu tahu kontrol, nggak barbar gitu Ya, cuy. menurut gue true gentleman itu dia bisa menikmati sebatas yang semestinya aja gitu. Tapi menurut lo nih ya, lo ngeliat gue dari 1 sampai 10, menurut selera lo gue berapa? Kalau selera pribadi ya Iya. 6. Seburuk itu kah gue? Bukan, soalnya selera gitu. Oh iya oke. Jadi ini bukan berarti Lola tentang, Zieta bukan seleranya bukan kayak gue gini. Fuck man. Tapi kalau secara umum ya bisa 8 mungkin. Oke. Kayak gitu. Mungkin kalau di hadapan fans lo malah bisa 10. Makasih ya supportnya, disupport loh. Tetap ya, tetap disupport loh. Ya aku juga gitu. Bisa jadi ada orang yang bilang lo Pak. Nah, tuh gua kebunuh 1 minimal. By the way, gitu loh. Yang which is gua tuh kill 1 gitu. Shit. Literally. Gitu. Shit. Apalagi. Wah, lama dia 2 kali. 2 kali dia. Aku juga gak banyak. Bener. Tapi kalau menurut lu kan banyak banget nih, misalnya fans lu kan pasti kebanyakan cowok dong. Kriteria cowok yang bisa let them in ke lu gitu. Kalau cowok ya.
Satu sih open minded ya, nggak harus pinter-pinter banget. Cuman kalau memang tidak tahu, itu lebih baik bilang daripada sok tahu. Maksudnya apa tuh? Contohnya? Aku lebih ya misalnya gini gitu. Kalau cewek tuh udah pasti kayak gini. Are you sure? Kalau cowok udah pasti kayak gini. Biasanya umumnya cewek gitu. Gue paling nggak suka orang-orang yang mengeneralisir. Kenapa kau langsung melabelkan aku seperti itu gitu loh, padahal kan nggak. Ya intinya apa adanya aja sih, terus terang. Gue bukan yang apa, oh kalau gue pengen cowok itu tuh harus fisik gini itu nomor sekian, itu bonus kalau menurutku. Cuman yang paling penting itu dia apa adanya aja. Kalau memang ada kekurangan itu wajar gitu. Jadi dicari gitu solusinya gimana. Jadi kayak gitu tuh, kalau lu mau ngedeketin Lola Zeta, open minded harus. Ya, sama jangan merusak. Tapi gue tadi 6 gitu, kayak nggak paham, padahal gue udah open minded gitu ya. Fuck man, nggak paham gue isi palanya gue nggak paham. Lu kan kayak apa ya, cosplay gitu kan agak-agak terbuka gitu kan? Bukan agak-agak terbuka sih, terbuka akunya maksudnya. aja yang kayak gitu, yang lain sih nggak semuanya. Ya. Nah, Kan orang tua lu karakternya gimana gitu. tuh? Santai aja apa gimana? Apa pernah berdebat panjang? Pernah, Pasti dong. pasti dong. Gitu. Gimana? Awalnya sih kayak bener-bener kayak kecewa gitu kan, sedih kok kayak gini sih. Kenapa tidak bisa yang normal-normal aja, katanya gitu. Terus aku kan pelan-pelan ngasih tahu alasanku, kenapa aku seperti ini, kenapa aku suka hal-hal yang ya kayak aku lakukan sekarang gitu, kayak foto seksi, cosplay karakter yang seksi. Ya lama-lama ya akhirnya ya udah mereka ngebiarin aja gitu, ya sudah Ya kami udah. bisa menghargai alasanmu gitu, kamu sudah dewasa sekarang. Yang penting ya hidup mandiri, bertanggung jawab sama segala sesuatu yang dilakukan. That's it. Aku bilang ke orang tua ya, kalau aku mencintai mereka dan aku juga belajar untuk makin mencintai diri sendiri gitu. Intinya kita satu sama lain itu saling terbuka masalah informasi dan juga saling pengertian dan saling support. Dah. Kalau nggak ada saling support ya memang susah juga sih, kasihan lu nya ya nanti beban jadi. Ya, Nah, ada orang tuh depan tuh. walaupun gue udah hidup sendiri sih sekarang. Oh iya? Semua pure lu sendiri? Iya, udah dari 5 tahun lalu. Udah nggak ada dari orang tua? Enggak. Wih, gini-gini mandiri loh Lola loh, gokil. Emang lu di Jogja sendiri memang bener-bener pure sendiri? Iya. Apa memang ada saudara nggak ada sama sekali? Ada sih, ada eyangku di daerah utara. Nah kan, kill again, mate. Gue gak lihat kok, gue liatnya ke kamera. Jaket gue mana emang? Anjing gue mati dong bangsat. Really? You die? You just Shit die? man, I die man. You just die? Oh my god. Fuck man. Lepas. Gue ada jam tangan kok, santai aja. Masih panjang. Masih panjang. Gue gak mau. Nih kalau dia 1, gue 2 deh nih. Gak bisa. Fair dong. Jadi makin panas nih. Makin semangat main PUBG. Udah lebay banget. Oke, kita lanjut. Tapi lu punya kakak gak sih? Enggak, gue anak pertama. Gue punya bukti. Nih, gue punya fakta menarik. Apa? Kalau anak pertama itu pasti punya tai lalat di sini. Coba. I don't have. Punya pasti. Enggak kan? Wah, fakta gue dipatahkan sama Lola, serius. Iya. Nggak, lu bisa cek teman-teman lu nih sekarang ya, yang di sebelah lu. Anak pertama dari rahim pertama ya, rahim bener-bener pure pertama. Pasti ada tai lalat entah di sini, pokoknya di belakang sini ya. Terus nanti yang nonton ini semuanya langsung kayak Pasti, ngerogohin ini. pasti. Karena gue ada, Isal ada, wah semuanya ada deh anak pertama. Gue mau tanya nih sebenarnya, kok karakternya cewek gundul? Ya biar lucu aja gitu. Oh gitu ya. Oh my god, seksis. Seksi, suka ya sama cewek gundul. Bukannya gitu, bisa aja. Aduh, ada orang di depan nih. Kayaknya beres nih satu orang ini nih kayaknya ya. No. Shit. Gampang kan, gara gue juga gampang. Kita kasih satu chance lagi, San. Kita kasih satu chance lagi deh. Kasih satu chance lagi. Gue juga kalau
kalau suka gue bukan yang kayak oh nih orang harus jadi milik gue tuh enggak sih, lebih ke kalau emang ini orang juga suka sama gue ya udah akhirnya kita settle aja gitu. Jadi lu bukan predator lah ya? Ya aku nggak yang kayak ngekang tuh nggak sih, gue kayak mempromosikan diri sendiri. Jadi ya udah terserah gitu. Cuman tahu aja gitu kalau bergaul batasnya sampai mana. Gitu. Kalau misalkan gua bisa bikin nyaman gimana? Gue suka orang bukan karena faktor nyaman Oh, doang. bukan. Udah pede gitu gua ya. Kenapa apa aja tuh faktornya? Gua agak disupport dari tadi bener emang anjing ya bang. Terkadang kamu tuh dari awal udah tahu kamu bakal suka sama seseorang ini atau enggak, atau perasaan itu tumbuh karena proses. Itu kalau dari gue sih kayak gitu. Gue sabar kok bikin proses, sabar kok gue. Santai aja. Iya. Coba boleh, kalau lu nggak bisa ya tinggalin. Kenapa sih, masih banyak kok, slow aja. Kalau lu sendiri gimana nih? Lu Apa? cerita dong, gue mulu yang ngebacot a little about your personal life. Personal life ya gue ya buang duit lah. Apalagi lah. Kayaknya udah ngomong panjang lebar Buang ini duit channelnya, gitu kan. Terus ketemu banyak orang, party, udah itu doang kehidupan gue, gak ada Masalahnya lagi. apa ya yang gue penasaran dari lu ya, dari Apaan? pengalaman lu Wah, nih gitu. pengalaman gua Ada ya. nggak sih kayak fans yang benar-benar kayak so creepy, you know? Enggak sih, kalau gue gini sih, gue sama fans ya gue baik lah, maksudnya pastilah, maksudnya karena gue juga nggak ada kalau nggak ada Yang mereka kayak lah. Ya. misalnya tuh tahu-tahu udah di depan pintu kamar. Gitu. Waduh, kalau cewek sih ya nggak bercanda. Maksud gue nggak ada sih yang kayak gitu ya selama ini, karena gue nya pun nggak terlalu apa ya open juga sih di publik, karena publik itu kebanyakan tahu gue ya fun, senang-senang, nggak pernah yang dikit-dikit curhat instastory gitu, gue nggak pernah kayak gitu sama sekali, karena gue pengennya ya YouTube gue ya fun aja gitu, ngebahas yang fun-fun aja. Mending emang orangnya emang apa namanya, lu nya bisa cerita gitu. Soalnya kan sering tuh ya, you know, sekarang kan internet, sosmed, dimana-mana orang punya gitu, dan nggak tahu kenapa mereka nggak bisa memisahkan antara personal life dengan Ini gue suka. dunia sosmed gitu. Tuh. Kemudian curhat di sosmed. Gue aja mau nulisin sesuatu tuh kadang mikir 2 kali Betul. gitu loh. Soalnya mau gue curhat sekalipun, sebenarnya gue udah tahu mau ngapain gitu. Cuman Tapi karena kayak mau gua masih mengungkapkan, kalut, jadi betul. solusinya tuh nggak muncul Ya, gitu. suka nih gue yang dewasa gini gitu, bisa mengayomi gitu, mandiri tuh kan. Oh, jadi nggak usah kalau lu Jadi lu pengen ini pasangan lu yang ngemong lu ya gitu. jelas lah, ngurusin lu. dunia sudah terbalik loh. Enggak lah, itu just a joke man. Misalkan lu di posisi ada kayak gitu ya, suami lu kayak gitu gimana? Ini Ini kok gak ada orang-orang, by the way, ini udah terakhir loh. Ini udah terakhir loh, bangsat banget sih. ya, Oh, ini ada gue- tembak-tembakan. ya, gue Nah, bakal this is the end. Oke. This is the end ya. shit. This is the end man. Oke. Fair. Fair. Oh shit man. Aduh, gue gak konsen kan jadi kan. Civilized man, remember? Apa tadi, nikah ya? Nah, Gue nikahin lu kan ya? Gimana itu? Ya kalau lu gimana nemu kalau cowok misalnya ya. suaminya kayak gitu ya jelas gue akan bicara 4 mata gitu. Kenapa kayak gitu? Dan jelas kan pasti dari awalnya dia nggak begitu, makanya aku pilih gitu kan. Aku milih dia jadi pasangan. Kenapa sekarang kamu seperti ini? Gitu. Tapi lu pernah gak ngalamin toxic relationship? Kayak apa ya, kayak Pernah lu banget tuh gitu. nah. Menyelesaikan yang tadi gitu. Cinta itu juga kalau untuk aku sendiri, kalau orang lain aku nggak tahu ya, bisa habis. Udah kelar nih mah. Baru kita mau ngomongin toxic relationship. Kayaknya udah harus terakhir. Kayaknya gini deh. Kayak kita mendingan ngomongin toxic relationship-nya di tempat gue deh. What the fuck? Oke, mungkin segini aja video dari gue. Cek IG-nya Lola Zieta. Terus gue sekarang ada satu omongan yang nggak bisa diomongin di sini ya, dan nggak bisa di sini juga. Jadi gue harus cabut dulu gitu. Oke. Pokoknya satu terus channel gue, silahkan subscribe. Peace. We know that we keep it real. Let's take our time. We going crazy.